Sebuah gerakan nasional bertema Langkah Langit Biru Indonesia Asri resmi diluncurkan sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Gerakan tersebut mengusung berbagai aksi sosial dan lingkungan untuk mendorong kebersihan, kenyamanan, serta kesehatan lingkungan masyarakat. Peluncuran gerakan oleh Partai Demokrat di Pantai Telengria, Pacitan diisi dengan aksi bersih pantai serta pelepasan 250 ekor tukik ke laut. Selanjutnya penanaman pohon, pemeriksaan kesehatan gratis, dan perbaikan fasilitas umum akan digelar setiap hari Jumat di berbagai daerah hingga akhir Agustus mendatang. Banyak 666 kegiatan ditargetkan terlaksana secara serentak dengan melibatkan pemerintah daerah, komunitas, dan pelajar untuk mendorong semangat gotong royong. Untuk bisa turut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang sebetulnya melekat dengan sisi kemasyarakatan, kebersihan lingkungan, bersih pantai, bersih sungai, dan tentu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, termasuk menanam pohon, yang saya kira ini harus digalakan dan Demokrat berada di depan untuk turut serta mensukseskan program Indonesia Asri yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebakaran hutan dahsyat melanda Spanyol Selatan. Api yang menjalar dalam hitungan menit menelan belasan korban jiwa dan memicu operasi penyelamatan besar-besaran di tengah gelombang panas ekstrim. Kebakaran hutan dahsyat melanda wilayah Los Gallardos di Provinsi Almeria, Spanyol Selatan. Rekaman dari lokasi memperlihatkan gumpalan asap hitam membumbung tinggi ke langit. Sementara pesawat pemadam menjatuhkan bom air dan helikopter terus berputar untuk memantau sekaligus mendukung operasi pemadaman. Kendaraan darurat dan ratusan petugas terlihat memenuhi area bencana. Lebih dari 3.150 hektar area lahan dilaporkan telah hangus terbakar. Dilaporkan, 12 orang tewas dan 23 lainnya hilang setelah api menyapu perbukitan kering menuju kota dengan kecepatan luar biasa. Sekitar 1.000 penduduk terpaksa dievakuasi, sementara beberapa jalan utama ditutup demi keselamatan. Kebakaran ini terjadi di tengah gelombang panas dengan suhu hampir menyentuh 40 derajat Celcius. Dan angin kencang membuat resiko kebakaran hutan di Spanyol Selatan meningkat drastis. Pemerintah daerah menyebut tragedi ini sebagai kebakaran hutan paling mematikan dalam sejarah wilayah Andalusia. Hujan ekstrim yang tak kunjung reda memicu bencana besar di Tenggara Bangladesh. Ratusan ribu warga terjebak dan seluruh permukiman tenggelam di tengah banjir serta tanah longsor yang melumpuhkan aktivitas masyarakat. Hujan berintensitas tinggi melanda Tenggara Bangladesh dan memicu banjir besar serta tanah longsor. Air banjir menelan bangunan, kendaraan, hingga pohon-pohon. Jalanan berubah menjadi sungai, memaksa warga mendorong kendaraan mereka menembus genangan. Sementara sebagian penduduk memanfaatkan banjir dengan menebarkan jala ikan di tengah jalan yang terendam. Luapan sungai merendam dataran rendah di divisi Catogram, termasuk wilayah Satkania. Ratusan ribu warga terperangkap setelah permukiman mereka terisolasi oleh banjir yang terus meninggi. আজ থেকে প্রায় গত পরশু থেকে এখানে কি পানি কি প্রবাহিত বেশি হচ্ছে আর কি, তো আমরা অনেক ভোগান্তিতে আছি। আমাদের বাড়িও কি ডুবে গেছে, মানে ওই পাশ থেকে পাশে একটু কি পানি বেশি হয়ে গেছে, সঙ্গ নদীর ওদিক দিয়েও কি অনেক পানি। তো আমরা এখন এদিক কি অনেক অসহায়ের মতো হয়ে হচ্ছে আর কি। এখন বাজারে যাচ্ছি, বাজার কি পাবো জানি না, খাবার তো খেতে হচ্ছে। Bencana ini juga memerangkap lebih dari 450 ribu warga di berbagai wilayah yang terputus dari akses luar. Ribuan hektar lahan pertanian dilaporkan rusak parah akibat terendam air. Kerusakan ini diperkirakan akan memperberat beban ekonomi masyarakat yang masih berjuang menghadapi dampak bencana besar tersebut. Kebakaran hebat melanda sebuah hotel di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Api diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kamar yang berada di lantai 2. Kebakaran hebat terjadi di salah satu hotel di Jalan Ahmad Yani, Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Jumat siang. Api dengan cepat merembet dan melalap sejumlah ruangan di lantai 2 bangunan hotel. Total 12 kamar hangus terbakar.
Petugas pemadam kebakaran dibantu mobil water cannon milik kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di kamar nomor 247 yang dalam kondisi kosong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penghuni hotel berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Gara-gara dihentikan mendadak oleh sukarelawan pengatur lalu lintas, pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor tertabrak truk di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka. Inilah rekaman CCTV saat Pak Sutri pengendara sepeda motor tertabrak truk di Jalan Raya Desa Melaras, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Jumat sore. Korban yang menyalip truk tiba-tiba dihentikan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas hingga tertabrak dan terlindas truk yang melaju di belakangnya. Sang suami meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara sang istri menderita luka-luka. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas dari Unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Berapa orang? Wujudkan Indonesia Emas 2045, sejumlah mahasiswa mengikuti pelatihan bisnis di Singapura. Hal itu guna meningkatkan kemampuan diri untuk masa depan. Sebanyak 6 mahasiswa terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengikuti program pengembangan kepemimpinan dan bisnis di INSEAD Asia Kampus Singapura. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari terhitung mulai dari tanggal 7 hingga 9 Juli 2026. Ke-6 peserta ini terpilih setelah mengikuti proses seleksi yang ketat yang diikuti sebanyak 1.000 pendaftar dari seluruh Indonesia. Selama 3 hari, para peserta mengikuti pembelajaran yang memadukan antara teori, praktik, serta simulasi bisnis. Mereka juga dibekali kemampuan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia bisnis. Para peserta juga berpartisipasi dalam simulasi berbasis virtual reality dengan menyelesaikan studi kasus bisnis, serta mempresentasikan solusi inovatif di hadapan jajaran manajemen Prudensial Indonesia dan Akademi INSEAD. Nah, kesempatan ini kami berikan kepada anak-anak Indonesia untuk bisa juga mendapatkan kesempatan experience belajar di kampus global bersama dengan anak-anak dari berbagai negara lainnya. Dan ini tentunya mendorong saya untuk ingin mengimplementasikannya juga ke diri saya dan semoga kedepannya bisa menciptakan kontribusi yang positif juga untuk diri saya, lingkungan saya, dan semoga kedepannya untuk Indonesia juga. Program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang memiliki perspektif global, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta siap menjadi pemimpin di masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugraha, iNews melaporkan.